Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang saran terhadap kebijakan hukum pemerintah sehingga kemudian lonjakan kasus COVID-19 itu dapat diminimalisir dan kemudian angka penyebaran COVID-19 itu dapat kemudian ditekan serendah mungkin, bahkan kemudian Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang berhasil dalam penanganan angka penyebaran COVID-19 di dunia. Untuk itu saya akan menekankan kepada saran terhadap kebijakan hukum yang akan diambil oleh pemerintah sehingga kemudian angka penyebaran COVID itu dapat ditekan seminimal mungkin sehingga kemudian bangsa Indonesia dapat segera terbebas dari menyebarnya wabah COVID sehingga menyebabkan keterpurukan tidak hanya di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akan membahasnya pada kesempatan hari ini melalui media angkar atau analisis pakar. Yang pertama, pemerintah harus menegaskan bahwa kebijakan COVID-19 itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sehingga kemudian pemerintah pusat dapat kemudian memberikan saran-saran, masukan-masukan atau bahkan kebijakan-kebijakan yang kemudian harus dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu sekali lagi perlu ditegaskan bahwa persoalan COVID-19 merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Karena banyak kemudian saya lihat peraturan perundang-undangan yang saling tidak sinkron berkaitan dengan penanganan COVID-19. Lembaga A kemudian mengeluarkan kebijakan tertentu, akan tetapi justru lembaga B itu mengeluarkan yang sangat bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Untuk itu, sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu menjadi sangat penting baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Yang ketiga yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah adalah sinkronisasi kebijakan yang akan dikeluarkan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Karena saya lihat tidak hanya berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan, akan tetapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu kadangkala saling berseberangan antar satu dengan yang lainnya. Untuk itu saya kira sinkronisasi kebijakan ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan baik antar lembaga negara maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang keempat yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah adalah memperbaiki pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena seringkali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau bahkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kadangkala justru tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Kita lihat contohnya banyak daerah-daerah pada awal masa COVID-19 yang kemudian melakukan lockdown misalnya, yang kebijakan lockdown tersebut justru ditentang oleh pemerintah pusat. Untuk itu saya kira antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus memperbaiki pola hubungan yang baik sehingga terjadi sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kelima yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penanganan COVID-19 adalah diperlukan konsistensi kebijakan yang akan dikeluarkan maupun akan dilaksanakan di lapangan. Karena saya kira seperti misalnya pernah terjadi yakni kebijakan mudik itu dengan waktu yang sangat begitu cepat itu terdapat kebijakan-kebijakan yang dengan cepat kemudian terdapat perubahan-perubahan sehingga kemudian masyarakat merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut
itu justru membingungkan bagi masyarakat, sehingga kemudian masyarakat enggan untuk melaksanakan kebijakan yang berubah-ubah tadi. Untuk itu, sekali lagi dibutuhkan konsistensi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga kemudian kebijakan yang akan diambil itu mampu atau dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap masyarakat yang kemudian diatur atau diikat oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keenam, yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kebijakan penanganan COVID-19 itu adalah diperlukan ketegasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap pemberian sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu, tidak tebang pilih kepada siapapun bagi mereka yang melanggar misalnya protokol kesehatan. Untuk itu, ini menjadi hal yang sangat penting sekali penegakan hukum di masa COVID-19. Jangan kemudian kalau terjadi kepada masyarakat tertentu justru dilakukan tindakan. Akan tetapi misalnya apabila hal tersebut terjadi pada golongan masyarakat tertentu, maka tidak dilakukan penegakan hukum. Maka tentu ketegasan terhadap pemberian sanksi baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menjadi hal yang sangat penting dan menjadi bagian dari tolak ukur dalam keberhasilan penanganan COVID-19. Yang ketujuh atau yang terakhir, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak hanya mengeluarkan kebijakan atau peraturan atau bahkan kebijakan-kebijakan yang tentu harus dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Selain itu, perlu kemudian edukasi maupun pemahaman dan pemberian penyadaran kepada publik terhadap pentingnya 3M misalnya, atau kemudian pentingnya terhadap vaksin. Tentu di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus ekstra bekerja keras terhadap pemberian pemahaman kepada publik akan bahaya dari penyebaran COVID-19. Untuk itu, penyadaran ini menjadi senjata pamungkas bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar kemudian penyebaran COVID-19 ini tidak berlarut-larut yang kemudian justru merugikan tidak hanya kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Saya kira 7 ini yang dapat saya sampaikan terhadap saran kebijakan hukum yang tentunya dapat menghambat terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang saya kira sampai dengan saat ini itu makin menjadi ganas dan makin menjadi tidak terbendung. Untuk itu semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.